bukan ini diskusi secara baik. Karena di sini nanti si Tasya jelasin menurut Wanes, menurut dia. Kamu menjelaskan Tritunggal menurut iman kamu, bukannya mengutip-ngutip pendapat orang. Kalau pendapat orang dari 100% Yahudi cuma satu orang doang yang pendapat seperti itu. Semua Yahudi mereka tuh jijik sama doktrin Tritunggalmu itu. Iya, diakui Jadi gereja juga enggak, itu silakan artikel. kamu jelasin doktrin kamu menurut Bapak gerejamu, iman kamu, bukannya kau bawa pendapat subjektif orang. Aduh. Enggak, itu objektif, itu profesor. Kalau rabi-rabi Profesor itu juga pendapatnya subjektif, botol nih orang. Kalau kamu mau diskusi enggak, silakan. itu objektif, apalagi bukunya. Kalau objektif Ya, itu itu bukan dari dijadikan pendapat sebagai orang, ini botol. enggak dari gereja kau itu. Di mana gereja kau itu dipakai enggak oleh sinode kau itu? Nanti objektif, logis, rasional, empiris, akademis enggak kau tuh? Jangan cuma ngomong gede doang. Loh, profesor itu dia menyampaikan pendapatnya tentang iman Yahudi zaman kuno, itu subjektif, botol. Botol kali nih orang. Awas nanti Itu kena banget loh. blok. Kamu ngerti objektif nggak? Ya, ya udah Lah, langsung objektif aja lah, Ovi. Terus gimana maksudnya? Dalam iman Yahudi bagaimana? Iman Yahudi ya Tuhan itu Tentang satu, Elohim bukan Israel. tiga. Iya, coba. Ini kalau iman Yahudi mengatakan bahwa Tritunggal itu ajaran pagan, penyembah berhala. Jadi nggak ada Yahudi satupun yang mengimani Tuhan itu Tritunggal. Kalau memang pendapat profesor itu benar, orang pertama yang mengimani Tuhan itu Tritunggal itu orang Yahudi. Selama ribuan tahun tidak ada orang Yahudi yang percaya Tritunggal. Profesor itu dia sedang membuat orang Kristen supaya mereka tuh pede sama imannya. Orang Yahudi itu kebanyakan orang Yahudi itu sekarang itu banyak yang moderat. Jadi kalau kau kasih pendapat apa, dia itu bukan rabi. Kalau misalkan dia ngasih keterangan, coba dia nggak ngasih keterangan secara jelas tentang iman Yahudi. Kebanyakan orang Israel sekarang sekuler, gimana sih, mau profesor ke mau apa ke? Aduh. Oh, itu rabi dikeluarin itu dari rabi, dari kerabian. Saya nggak mau debat sama orang yang nggak ngerti objektif, logis, rasional. Iya, sudah di secara objektif. Silakan tunjukin satu literasi Yahudi yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal, coba. Dari para rabi, dari manapun, literatur Yahudi zaman kuno. Silakan tunjukin literatur Yahudi zaman kuno bahwa Tuhan itu Tritunggal, coba satu aja. Iya, silakan. Kabur dasar Bahlul. Dibilangin jangan ini kasih pendapat orang, jelaskan imannya, malah kemana-mana si botol ini. Kalau kasih sejarah Katolik itu aja pada marah-marah dia, gimana itu sejarah Katolik? Dia duluan buka sejarah, ya jadi aku buka juga sejarah. Ya, jadi dia nggak pede sama si doktrinnya ini, dia malah bawa pendapat orang lain. Aduh, dibilangin. Iya, kalau bawa profesor nanti profesor RT 06 dibawa-bawa susah ya. Nah ini guru Nda Tritunggal nih, ya. Silakan, siapa yang mau diskusi nih? Wah, malas. Gak apa-apa, asbun doang. Ya udah, sama Bang Ian ya, saya kasih 22 menit. Gimana? Ya silahkan. Gurunya pun bawa kemari lah. Ini satu menit aja ya, satu menit aja biar diskusinya ini. Paus kau kesini lah. Gurunya si Justin nih, jangan dileme. Gurunya si Justin ini. Ayo. Kamu kan mengenal katanya doang. Enggak, Paus kau itu adu lari sprint sama saya pasti nggak mampu dia itu. Tapi kau membaca. Ya. Oke, baik. Ya, begini saya ingin katakan begini. Kalau di luar Katolik itu bukan Kristen, itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya. Kalau ada orang yang mengaku Kristen dan berpolemik dengan istilah Tritunggal, berarti sudah nampak dia bukan Kristen. Paham tidak? Ya. Yang melawan ajaran-ajaran bapak-bapak gereja yang pembuat Alkitab itu sendiri, itu nampak bukan Kristen.
termasuk kalian. Ya, selain daripada Katolik, bukan Kristen. Selain daripada Katolik, itu adalah yang mengaku Kristen. Paham tidak? Paham ya? Sampai di situ paham dulu ya, agar kita buka wawasan kita gitu loh. Tapi nggak apa-apa sih, yang namanya juga ya orang-orang yang tidak pernah belajar sejarah dan tidak pernah belajar apa yang mereka baca itu kitab sucinya dari mana, siapa yang menulis, ya itu susah, memang repot. Waktunya habis, Bro mencerdaskan 1 menit aja ya. Silakan Bang Ian. Ini saya udah rubah ya, Katolik versus Mesianik. Kebetulan Bang Ian ini dari Mesianik nih. Silakan Bang Ian. Ya, jadi di sini kelihatan jelas mencerdaskan, tidak mengerti sejarah orang-orang percaya dari awalnya. Supaya Bang mencerdaskan paham, yang disebut jemaat mula-mula adalah jemaat di Yerusalem, adalah orang-orang bangsa Yahudi, bukan orang-orang bangsa Roma. Dan yang disebut Kristen itu bukan Katolik. Ya, itu bisa dilihat nanti di Kisah Para Rasul, kapan saat muncul dikatakan sebagai Kristen, itu kan hujatan. Jadi beda antara Kristen dengan Katolik. Oke. Dan supaya tahu, di jemaat Yerusalem itu ada 3 mazhab. Mazhab Yakobus, mazhab Kifas, dan mazhab Yohanan atau Yohanes yang disebut mazhab Mesianik. Jadi Katolik itu baru kapan munculnya? Jauh di depan. Bahkan di 1 Korintus 1 ayat 12 itu bisa dilihat waktu Paulus menuliskan adanya golongan-golongan, tidak ada golongan Katolik di situ. Baru ada golongan dari Kefas, lalu Apolos, dari golongan Kristus, belum ada Katolik. Di 1 Korintus 1 ayat 12 belum ada Katolik. Ya, supaya tahu diri bahwa jemaat mula-mula bukan orang bangsa Roma, tetapi orang bangsa Yahudi. Seperti itu Bang mencerdaskan. Lanjut. Oke, baik. Pak, waktunya silakan. Sudah, ya. Di sini, ya, kekatolikan itu, ya, Allah, Sang Pencipta Langit Bumi itu Katolik. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Katolik. Para Nabi Katolik. Dan Alkitab itu Katolik. Semua, itu Katolik semua. Untuk menyeluruh, untuk universal. Ya. Terkait dengan, engkau Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku atau gerejaku. Itu untuk menggembalakan jemaat. Karena Yesus Kristus udah mau naik ke surga. Nah, terkait dengan Yakobus itu punya yang namanya pengetahuan tersendiri untuk menggembalakan bangsa Israel. Dan itu diutus oleh Tuhan. Tapi itu semuanya untuk menyeluruh. Konteksnya Katolik. Lalu, Anda mau mengatakan Katolik itu golongan atau kelompok? Yesus sendiri untuk semua, ya, universal. Dia Katolik. Allah juga untuk segala bangsa, ya, Katolik. Waktunya 1 menit Bang, Ya, dengar ini para Nabi Katolik juga. Silakan Bang Ian. Alanya Silakan. agama Katolik ya? Bahkan orang Tuhannya orang agama gereja Katolik juga. Nggak, Iya, alanya jadi- agama Katolik juga kah? Lanjut. Ya, jadi seperti itulah kita harap maklum ya keadaan bagaimana orang-orang gereja Katolik bahkan mengklaim Adam Hawa itu Katolik. Itu, ya. Entah siapa yang mentahbiskan Adam Hawa menjadi Katolik. Tetapi saya baca dulu di 1 Korintus 1 ayat 12. Kita perhatikan apakah ada Katolik di sini. Di 1 Korintus 1 ayat 12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, bukan Katolik. Atau aku dari golongan Apolos, bukan Katolik. Atau aku dari golongan Kifas, bukan Katolik. Atau aku dari golongan Kristus, bukan Katolik. Jadi kita berdasarkan data, sudah ada ini. Bahwa Paulus mengatakan tidak ada gereja Katolik. Yang ada mazhab-mazhab atau golongan-golongan ini. Karena Katolik baru muncul abad keberapa. Ya. Jadi stoplah mencerdaskan, mempermalukan diri, mengatakan Adam Hawa itu Katolik. Stop. Jangan ditertawakan orang, jangan ditertawakan RT 6. Memalukan sekali. Klaim boleh, tetapi yang lempeng pikirannya. Lanjut. Oke, baik. Berarti dia Habis tidak paham. waktunya silakan. Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah. Allah itu Katolik juga kan? Allah itu untuk menyeluruh, universal. Tidak terkecuali ya pada konteks zaman ketika firman-Nya itu berkenan atas bangsa yang dipilihnya, yakni
keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, memang terkhusus dalam konteks ini untuk Allah sang pencipta langit dan bumi itu untuk berkomitmen kepada manusia. Ya, hukum-hukumnya disampaikan kepada bangsa yang dipilihnya juga namanya. Ya, tapi untuk siapakah itu? Untuk Katolik, untuk menyeluruh, untuk universal, untuk semua tanpa terkecuali. Allah juga Katolik. Katolik bukan agama, ya. Urusan administrasi itu beda lagi dalam satu negara, ya. Silakan lanjut. Waduh, Allah pun Katolik nih. Mirip-mirip Silakan, RT 6 itu. Iya. Mirip RT 6 loh. Tuhan lu punya agama. Bahkan Aduh, ampun. Iya. Jadi saya lanjutkan ya. Ya memang Iya, ini iya, korban Kita dari juga yang Alkitab. agak sana juga pinter ada lah. sertifikat Iya. Katolik. Ini korban dari Alkitab LAI. silakan Bang Jadi Ian. orang-orang Katolik, ya saya lanjutkan. Ini orang-orang Katolik ini korban dari Alkitab LAI. Pihak Katolik mengatakan Alkitab LAI adalah bukti bahwa Adam, Hawa, Abraham, Nabi Musa, Daud dan lain-lainnya semua berbahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi mereka mengira bahwa kata Katolik itu dipakai oleh nabi-nabi Israel. Mencerdaskan, saya jelaskan di sini. Nabi-nabi Israel itu berbahasa Ibrani. Ya, dalam bahasa Ibrani tidak ada kata Katolik. Silahkan cari kata yang dibacanya Katolik dalam bahasa Ibrani, ya. Dan berhentilah bahwa dalam kitab Tanakh yang aslinya itu bahasa Ibrani, tulisan Hebrew, bukan bahasa Indonesia. Jangan Anda karena memakai Alkitab LAI mengatakan itulah bahasa dari nabi-nabi Israel, ya. Tolong agak lempeng lah pikirannya kalau kita berdiskusi. Ya. Oke, Udah? waktunya habis. Silakan mencerdaskan. Oke, baik ya. Dalam perspektif iman Kristen, ya, Alkitab itu kan produk gereja yang menulis, ya. Jadi dalam perspektif gereja, ya, Katolik atau Kristen, ya, itu tidak mengagamakan satu bahasa. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha relevansi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa manapun, ya. Yesus Kristus basis penginjilan atau mewartakan kerajaan surga itu di wilayah Galilea, ya. Kita tahu wilayah Galilea itu wilayah bangsa-bangsa, ya. Ada bangsa Mesir, ada bangsa Yunani dan lain-lain sebagainya dari penjuru dunia ada di sana. Jadi wilayah itu lingua franca, ya, berbagai macam bahasa ada di sana. Jadi Tuhan juga tidak pernah membatasi ketika firman-Nya itu diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Ya, mau bahasa Batak kek, mau bahasa Cina kek, India, dia relevansinya tetap dapat. Ya, ketika saya katakan saya orang Indonesia, saya katakan Katolik itu universal, tidak menjadi masalah, ya. Yang menjadi masalah otak yang mampet. Ya, silakan lanjut. Habis waktunya. Silakan Bang Ian. Ya, jadi klaim itu namanya artinya gereja Katolik mengklaim bahwa Adam, Hawa, Abraham, Nabi Musa, Raja Daud, dan semua nabi-nabi Israel adalah Katolik. Gereja Katolik yang mengklaim itu, ya. Tetapi dari pihak mereka sendiri, para nabi-nabi Israel tidak pernah menyatakan diri mereka Katolik. Itu bedakan klaim dengan penyataan dari nabi-nabi Israel itu sendiri. Tidak pernah menggunakan kata Katolik. Makanya saya minta, kalau benar nabi-nabi Israel pernah menyatakan diri mereka Katolik, silakan naikkan dalam bahasa Ibraninya, biar kita baca sama-sama. Seperti itu. Silakan Bang mencerdaskan. Ya, baik. Silakan. Sebenarnya, ya, tadi saya sudah singgung, ya, terkait dengan konteks karya Allah menyelamatkan suku yang dipilihnya, ya, dalam konteks dia menyelamatkan bangsa yang dipilihnya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, maka jangankan untuk di luar bangsa Israel pada saat itu yang melakukan ritual yang dijalankan secara seremonial hanya untuk bangsa Israel itu pada saat itu, maka belum Katolik. Katolik dalam artian ajaran segala ritual yang mereka lakukan itu di luar dari bangsa Israel itu belum dilakukan. Karena kenapa? Konteksnya adalah untuk membedakan ini bangsa pilihan dan yang tidak melakukan itu bukan bangsa pilihan.
untuk membedakan konteks itu. Namun esensi dari apa yang mereka jalankan itu adalah esensinya keselamatan. Keselamatan bagi apa? Bagi dunia, bagi bumi, ya. Maka ketika Tuhan Yesus datang, ya, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Waktunya Bapa, habis Putra 1 dan Roh menit, Prof. Kudus. Silakan Bang Ian, satu menit. Ya, ada kemajuan Bang Mencerdasan akhirnya mengakui bahwa nabi-nabi Israel tidak pernah menyatakan dirinya adalah Katolik. Ada kemajuan, sudah ada perubahan lah ya, paling tidak itu. Dan bagaimana? Apakah Tuhan Yesus Kristus adalah Katolik? Adalah jemaat gereja Katolik atau Esensinya bagaimana? tetap Katolik, ya. Esensinya tetap Katolik. Sebentar Esensinya Prof, mencerdaskan, tunggu belum selesai. Waktunya Ya, belum selesai. kalau Lanjut. masih berkeras hati, sekali lagi saya katakan, nabi-nabi Israel ini berbahasa Ibrani. Tidak pernah menggunakan kata Katolik, apalagi menyatakan diri mereka Katolik. Ya, tolong supaya berdiskusinya yang cerdas lah, ya. Iya, Silakan Anda waktunya memakai habis. Alkitab Tapi LAI, sebelum yaitu Alkitab lanjutin LAI. mencerdaskan, Silakan. sebelum Baik, lanjutin baik. mencerdaskan, sebentar. Itu kalau misalkan Daud itu Katolik, terus pausnya Daud siapa ya? Oke, baik. Silakan. Oke, ya. Sejatinya gereja. Lanjut. Oke, baik. Sejatinya gereja itu satu untuk semua, ya. Jadi Katolik, ya. Daud itu satu Daud untuk semua. Untuk semua pembelajaran bagi umat manusia. Bahkan yang mengaku, banyak yang mencalon diri loh. Bahkan ada kitab suci yang berbicara tentang Daud. Artinya menyeluruh, ya. Katolik juga kan. Berlaku untuk menyeluruh. Tapi yang saya katakan tadi konteks kepada bangsa pilihan itu terkait dengan hukum-hukum yang bersifat ritual yang dijalankan secara seremonial, di luar mereka tidak. Namun esensinya tetap Katolik. Esensi keselamatannya tetap Katolik. Katolik ini esensi keselamatan untuk menyeluruh tanpa terkecuali. Maka Tuhan sendiri mengatakan pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah sebuah bangsa muridku, semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi apapun bentuk ritual atau ya hukum-hukum yang ditentukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu esensinya adalah keselamatan. Untuk siapa? Untuk semua bangsa kelak. Kelak nih ya, artinya Katolik. Endingnya itu Katolik. Esensi keselamatannya, ending-endingnya ujung-ujungnya Katolik. Bahkan ada yang mencalonkan diri. Kami juga mau dong diselamatkan. Daud juga kami kenal kok. Salomo juga kami kenal kok. Sulaiman, ya kan, Ibrahim kami kenal kok. Artinya mereka mau Katolik juga, mau diselamatkan juga. Ya, silakan kamu Ian. Ya, Kamu waktunya bantah sejarah, habis. ya. Jadi sebelum sebelum ke Bang Ian, Serba Katolik. sebentar Bang De. Sebelum ke Bang Ian, jadi yang saya tangkap dari argumennya Bang mencerdaskan, Allah Katolik, Yesus Katolik, Daud Katolik, semua nabi Katolik, yang ngomongnya katolol. Lanjut Bang Ian. Kucingnya Katolik Iya. saja. Ya, kita akan ngerti lah kalau gereja Katolik ini raja klaim. Ya, sudah nggak asing lagi di dunia. Seperti makam Yesus. Makam Yesus dikatakan yang ada di gereja makam kudus. Padahal kami dari Mesianik sangat tahu. Ya, silakan bertanya kepada orang Yahudi Mesianik asli. Di mana sebenarnya makam Yesus itu? Sekarang pada masa Herodes, tembok bait suci kan diperlebar dari yang awalnya. Nah, sebenarnya makam Yesus ada di luar daripada tembok yang sekarang ini. Itu hanya orang-orang Yahudi yang tahu. Sebenarnya makam Yesus bukan berada di makam gereja kudus Katolik. Itu salah satu contoh klaim yang rontok sendiri dengan orang-orang Yahudi. Karena berhadapan dengan orang Yahudi, mereka yang mempunyai realitas sejarah, bukan orang bangsa Roma. Nah, seperti ini juga, orang Roma menyatakan bahwa Yesus adalah Katolik, nabi-nabi Israel Katolik. Ya pasti mereka tertawa, karena mereka tidak pernah mempergunakan kata Katolik dalam bahasa Ibrani. Ya silakan kalau mau klaim terus, siap-siap saja ditertawakan oleh orang-orang dunia. Seperti itu mencerdaskan. Oke, baik. Mirip Ketika saya ke Israel, RT6. ketika Mirip saya ke RT6 Israel, itu loh, suka klaim-klaim.
Iya, 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 Suka iya. Iya, klaim-klaim Dek. kayak RT 06 kambingnya Iya, iya. Oh, alah RT kau nanti 06. ditampar oleh Oh, Damian kau. jangan jangan Bang, jangan Oke, jangan baik, Bang. saya lanjut ya. Jangan merendahkan Damian dong, kasihan dia. Oke, saya lanjut ya. Namun dari seluruh penjuru dunia ya mengaku, kecuali bidat ya, kecuali setan lah ibarat ya kan, mereka kan nggak percaya. Bahkan Yesus Kristus disalib pun mereka nggak percaya ya, itulah kerjaan setan. Nah, saya balik menjelaskan kepada Anda begini. Yang memerintah Israel pada saat itu adalah Romawi. Tata kota, tata ruang, tata rumah ibadah, garis pagar itu orang-orang dari Romawi. Pemerintahan Romawi yang mengurus tentang batas-batas tembok lah, ya batas kota lah ya. Siapa yang melawan? Bantai, kan begitu. Nah, dalam konteks ini ketakutan bangsa Israel itu luar biasa kepada bangsa Romawi. Karena kenapa? Mereka mereka saja nih, ya kalau kamu tahu, mereka menuduh Tuhan Yesus Kristus, ada satu golongan ya, menuduh Tuhan Yesus Kristus itu adalah hasil dari perselingkuhan antara Maria dan tentara Romawi yang bernama Pandra, ya. Itu tuduhan orang Yahudi yang tanpa dasar. Sejarah mana yang mengatakan tersebut? Demikian tidak ada. Bahkan kalau kita membaca ya sejarawan Romawi, sejarawan Yahudi, mereka menuliskan sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Alkitab itu sendiri. Yang notabene yang menulis sejarah ini ya bukan Katolik, bukan bagian dari pengikut Yesus. Mereka hanya sejarawan. Tapi apa yang mereka tulis sesuai. Yesus Kristus itu dilahirkan dari Roh Kudus tanpa Bapa ya secara biologis. Tapi bapaknya Yesus kan ada ya, Bapak secara Habis waktunya 1 utusan menit. ya. Oke, Selesai. Silakan Bang Ian monitor. Emang Katolol ini yang klaimnya luar biasa sih. Memang kalau diskusi dengan saya harus googling. Silakan. Oh, sorry. Silakan Bang Ian. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi lagi-lagi saya nggak tahu ini mencerdaskan gereja Katolik mendapatkan data cerita dari mana karangan seperti itu. Tidak ada pada masa Yesus, tidak ada yang mengatakan Yesus itu anak haram. Ya, orang-orang Yahudi sangat tahu bahwa Yesus itu adalah anak dari Yusuf dan Maria. Secara biasa aja mereka nggak tahu bahwa Yesus ini sebenarnya bukan anak biologis mereka. Tetapi secara manusiawi ya mereka melihat bahwa Yesus dilahirkan oleh Maria dan Maria suaminya adalah Yusuf. Seperti di Yohanes 6 ayat 42 ini. Kata mereka orang-orang Yahudi, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga. Jadi Bang mencerdaskan supaya jangan membuat karangan-karangan gitulah. Ya ini data bahwa orang-orang Yahudi sangat tahu bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf dan Maria. Bukan dari perselingkuhan dengan orang bangsa Roma, prajurit Roma. Itu karangan dari gereja Katolik Roma. Sekali lagi berhati-hati. Bermain data, jangan karangan. Lanjut. Oke, baik Demian, silakan. terima kasih ya. Oke, Enggak. baik ya. Ini saya mencuci otak para yang mengaku mesianik ini. Kalau Anda bisa membaca ya, di sana itu kata evangelis itu diplesetkan oleh bangsa Yahudi. Ya ini bukan semua ya, tentu yang yang benci kepada Yesus. Mereka mengatakan itu bukan evangelis. Kalian itu awen gilayon, orang sinting, bukan evangelis lagi, awen gilayon ya. Jadi itu kata ejekan untuk ya membenarkan tuduhan mereka terkait dengan kelahiran Yesus Kristus itu ya. Yesus Kristus itu kata orang-orang Yahudi yang membenci kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu dia dilahirkan dari Maria karena Maria ini berselingkuh dengan tentara Romawi atau perwira Romawi yang bernama Pandra. Mau saya buktikan ya, nanti kamu belajar dengan saya. Kita ini aja ya, saling follow ya. Itu ejekan-ejekan oleh orang-orang yang mengaku mesianik seperti kamu. Kamu harus belajar banyak ya, Dek ya. Silakan lanjut, Demian. Langsung Pak Ian. Iya. Makanya kami dari orang mesianik ya, itu paham sekali orang-orang penyakitnya orang gereja Katolik. Ya.
membuat banyak karangan. Contohnya Maria mati, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, yang disamakan seperti Yeshua Masiah. Padahal orang-orang Yahudi tidak ada cerita seperti itu. Itu buatan karangan orang Katolik. Tetapi orang Mesianik, ya bersabar. Kalau semua dibongkar, ya hasilnya rontok kalian semua. Itu akhirnya kami Mesianik ya harus berdiam diri saja. Demi kalian. Ya. Lagi satu hal lagi saya katakan begini, tidak ada baik orang Judaism, ya, orang Judaism maupun pengikut Yesus sendiri mengatakan, murid-murid Yesus tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus anak haram, tidak ada sejarah itu. Karena nama Yesus itu Yehoshua itu tercatat di dalam daftar silsilah Bani Yehuda keturunan Raja Daud. Itu tercatat ada sampai sekarang, kan orang Judaism masih menunggu Masiah itu. Nama tercatat di sana adalah Yehoshua ben Yosef, anak Yusuf. Jadi tolong jangan mencemarkan nama baik Tuhan Yesus seperti perilaku dari gereja Katolik, membuat karangan seperti itu. Ya, begitu aja. Lanjut. Oke, baik. Oke, baik. Demian, mungkin Anda pernah lihat video ya, ketika salib Yesus Kristus itu di Yerusalem itu kan di tempat gereja Makam Kudus itu kan ketika hari raya Paskah, Natal itu kan banyak umat Kristen yang wirawirih ya, bahkan ada yang membawa salib Yesus. Itu diludahin sama orang Yahudi. Karena kenapa? Seperti yang saya ceritakan tadi, yang mengaku mesianik ini berdusta ya. Dia katanya itu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kelakuan orang-orang yang mengaku mesianik itu seperti yang kita tahu ya. Orang Kristen membawa salib nanti diludahi sama mereka. Itu karena ada tendensi tersendiri, makanya saya katakan tadi, Anda perlu belajar kepada sumber sejarah. Orang Mesianik itu, orang Yahudi itu, mereka itu membenci Yesus Kristus. Bahkan dari mereka, waktu Yesus lahir pun, itu mau dibunuh. Ya, mau dibunuh. Ketika Yesus Kristus pun usia 12 tahun di Bait Suci, ya, mau dilempari dengan batu. Paham nggak? Kau baca nggak? Ya, mau dilempari dengan batu. Karena kenapa? Yesus Kristus mengaku anak Allah. Ya, bahkan Pontius Pilatus ya, pemerintah Roma bertanya kepada Yesus Kristus, engkaukah Mesias anak Allah itu? Engkau yang menyatakan, kata Yesus. Nah, karena pada saat itu Pontius Pilatus bukan bagian dari iman Yahudi atau Mesianik, maka Pontius Pilatus kapasitas dia menyerahkan kembali Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi yang mengaku seperti Anda ini mesianik ya. Mungkin kamu hanya mesianik ibaratnya KW, tapi KW yang nomor sekian-sekian ya, nomor tak terhingga lagi. Kamu nggak tahu apa-apa itu mesianik itu ya. Kalau Anda ya bisa berhadapan dengan saya, Tuhan, nanti kita buka komal ya. Atau kamu follow saya deh ya, saya kasih tahu kamu nanti sejarah. Oke, silakan kalian. Ya, lagi-lagi di sini mencerdaskan mewakili gereja Katolik Roma, menuduh rasul-rasul meludahi Yesus, menuduh pengikut-pengikut Yesus, jemaat di Yerusalem meludahi Yesus. Kan keterlaluan ini. Ya. Sangat keterlaluan. Jadi kalau yang disebut mesianik, supaya paham ya, tadinya di jemaat Yerusalem ini ada 3 masyab. Masyab Yakobus, Kifas, dan Yohanan atau Yohanes. Masyab Yohanan ini yang disebut masyab Kristus atau mesianik. Karena sifat karakter Yohanes tidak mau memunculkan nama, dia disebut masyab Kristus atau mesianik. Nah, ketika Kefas meninggal, Yakobus meninggal, nah dari jemaat di masyab Kefas bergabung di masyab Yohanan atau masyab mesianik. Yakobus masyab tetap sendiri mereka karena mereka masih tetap dalam Torah. Oke. Jadi tidak ada orang mesianik meludahi Yesus. Ya, tetapi yang jelas memang gereja Katolik menyatakan Yesus manusia, bukan Elohim. Itu sangat bertentangan dengan iman kami. Ya, kami menyembah Yesus Kristus adalah Yeshua HaMashiach Adonai Sifat Hashemayim karena dialah Yehovah Sifat Hashemayim itu. Sedangkan gereja Katolik menyatakan jangan menyembah Yesus karena Yesus adalah manusia. Itu bertentangan iman dengan kami. Silakan. Oke, kita bukan berbicara tentang isi Alkitab yang dibuat oleh... Setelah ini langsung tiktokan aja ya. Ya, sebentar ya.
Oke, kita tidak membahas tentang isi. Kalau isi Alkitab kan kami kan yang buat isi Alkitab ya secara utuh ya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru kan kami yang menulis itu. Jadi itu tidak ada relevansinya bagi kamu untuk membahas itu karena kami yang membuat. Akan tetapi yang saya mau kritik di sini adalah Anda mengaku seorang mesianik gitu loh. Sementara mesianiknya Anda itu mesianik KW. Mesianik Anda itu nggak bisa divalidasi tentang sejarah tadi. Apakah Anda baca apa tidak? Buktinya Anda nggak baca itu. Itu orang-orang Yahudi mengejek Yesus, mengolok Yesus, dan juga menuduh Yesus bahwasanya Yesus itu lahir berdasarkan hubungan gelap antara mamanya dengan perwira Romawi, seorang tentara Romawi. Bahkan ketika Yesus mengatakan, "Akulah Injil keselamatan," ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, akan tetapi ia percaya kepada Dia yang mengutus aku. Agar orang Yahudi itu ya percaya perkataan Yesus bukan Habis berdasarkan waktunya. kehendak Tuhan Yesus itu sendiri, melainkan kehendak Oke, Allah. siap. Ini setelah Bang Ian selesai ya closing ini ya. Setelah itu TikTokan lah sama Bang Arthur. Bang Rudi. Silakan Bang Ian. Ya, jadi sekali lagi mencerdaskan bicara secara data yang tertulis di Alkitab. Sudah saya jelaskan, saya naikkan di Yohanes 6 ayat 42 ini. Ini adalah perkataan orang Yahudi. Belum ada mesianik saat ini. Pada saat Yesus sebelum kebangkitannya. Ini orang Yahudi Judaism. Tahu bahwa Yesus itu adalah anak dari Yusuf dan Maria. Tercatat di dalam daftar silsilah Bani Yehuda keturunan Raja Daud. Itu wajib tercatat. Nama yang tertulis di situ adalah Yehoshua ben Yosef. Jadi jangan membuat karangan sendiri. Saya sudah bicara data. Lalu Gereja Katolik mengklaim bahwa penulis isi kitab Tanakh dan kitab PB Injil Perjanjian Baru itu orang-orang bangsa Roma. Tolong jangan lagi melakukan kebodohan yang sama. Penulis baik isi kitab Perjanjian Lama dan Baru itu adalah orang-orang Israel, bukan orang-orang bangsa Roma, bukan orang-orang Gereja Katolik. Sekali lagi, penulis kitab Tanakh Israel dan juga kitab Perjanjian adalah orang-orang bangsa Israel, bukan orang-orang bangsa Roma, bukan orang-orang bangsa orang-orang Gereja Katolik. Ya, itu dicatat. Penulis isi tulisan sebuah buku adalah pemilik isi tulisan itu di dalam buku itu. Bukan bicara tentang covernya atau editorialnya, bukan. Penulisnya itu adalah pemilik isi tulisan. Penulis isi kitab Tanakh dan kitab Perjanjian Baru adalah orang-orang Israel. Mereka lah pemilik isi kitab-kitab itu. Baik, makasih. Lanjut, Bang Dimian. Baik. Sebentar ya, Demian, sebentar. Bro. Udah selesai ya, jadi kita berikan aplaus dulu ya. Jadi dari Bro mencerdaskan, menjelaskan, menekankan tentang kekatolikannya, sedangkan dari Bang Ian menekankan tentang para rasul yang adalah orang-orang Yahudi yang tidak mengenal istilah yang namanya Katolik. Jadi diskusinya biar nggak mutar-mutar ya cukup sampai di sini aja ya. Jadi sekarang kita masuk ke yang namanya TikTok gitu. Jadi ini Bang Arthur ini jago nih beliau nih kalau masalah kalau lawannya seperti Bang mencerdaskan nih. Oke, baik, saya tanggapi dulu ya, karena dari mereka tadi kan Ian kan udah ya, jadi giliran saya. Begini Ian, ya, saya tadi mengajak kiamat aja lah naikin si Mencer nggak ada ilmunya. Jadi tadi kan Ian sudah. Iya, ini sisi TikTok. Sekarang Bang Ian dilupakan. Sekarang lawan kamu adalah Bang Rudi gitu, pokoknya. Ya kan ke saya. Oke, baik ya, saya lanjut ya. Setelah ini baru Rudi ya. Baik ya, saya ingin Yang lain aja enggak si Mencer nggak ngerti apa-apa. ini gimana ini? Si kiamat aja lah, si kiamat naikin tuh agak pinter. Nggak usah kayak yang tadi lagi, udah selesai kok malah ini. Oke, baik, kita ini temanya apa nih? Temanya sekarang, sekarang saya rubah temanya dulu. Sabar ya, Tritunggal VS. Nah, jadi ketuhanan Tuhan itu berapa? Silakan Bang Rudi, Bang mencerdaskan. Ya baik, mumpung saya layar saya kan besar nih, ya berarti gue dong yang dikasih ya kan. Jadi begini Aduh, ya. gimana nih Bang mencerdaskan?
Ini gimana ini? Pada kabur. Saya bukan singa loh, ya. Saya nggak makan orang di sini. Waduh, kabur Bang mencerdaskannya. Apa? Bang Arthur, Malikil Bang Arthur, kabur. sorry. Naik Bang Arthur. Bentar. Bentar, sabar. Mana nih? Kok hilang beliau nih? Aduh, udah hilang. Oke lah, lanjut aja lah. Halo Demian. Halo, Bang Riko. Assalamualaikum. Baik, lanjut sedikit ya, Demian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warobil Isal masih baik. Waduh. Iya, kan Rob juga. Muhammad kan Rob juga kan. Ya, baik ya, gini. Ketika Anda mempertanyakan jumlah Tuhan, jumlah Allah dalam perspektif agama Kristen itu tidak eligible ya, karena Allah maupun Tuhan maupun Yahweh maupun Bapa ya itu tidak berbicara soal angka dan jumlah. Jadi Anda bertanya berapa Tuhan itu bahkan bagaikan bumi dan langit ya. Kita nggak tahu itu Tuhan itu kok bisa dijumlahkan ya. Itu tidak masuk. Siap. Oke, mencerdaskan. Kalau Tuhan nggak bisa dijumlahkan, kenapa Bapak Gereja menjumlahkan menjadi 3? Coba. Nah, oke, baik ya. Karena manusia salah satu contoh seperti Demian itu manusia yang terbatas dalam keberadaan dia sebagai manusia. Artinya manusia yang menyampaikan Tuhan kepada Demian pakai standar manusia. Ya, contoh begini ya, 1 Korintus pasal 8. Begini Demian. Mencerdaskan, kagak nyambung. Allahu Ahad. Kan begitu ya. Katakan Allah itu Esa. Ya, jadi katakan Allah itu satu. Jadi begini, saya mau katakan begini Demian. Kenapa Tuhan berkata demikian kepada kamu? Agar kamu itu tidak menuhankan yang lain-lain selain daripada dia. Ya, begitu juga Ini lo mencerdaskan. Yang saya tanyakan kan kau bilang Allah itu kan nggak bisa dihitung. Terus kenapa Bapak Gereja mereka menghitungnya jadi 3 pribadi? Katanya nggak bisa dihitung. Kau malah jawab lari kemana-mana, nggak nyambung. Aduh. Iya, Demian begini Demian. Kalau Anda izinkan saya bernarasi ya sudah, kalau nggak mau izinkan ya sudah. Kan gitu. Kan di sini kan Anda itu TikTokan bertanya. aja nggak apa-apa, TikTokan aja. Iya. Anda bertanya, tentu saya jawab dari sifatnya kebenaran, bukan abal-abal kan gitu. Ya udah gini aja mencerdaskan. Tuhan kamu berapa? Jawab aja singkat aja, nggak usah mutar-mutar. Satu, oke, satu itu Tuhan yang mana? Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mana yang Tuhan satu? Yesus Kristus. Oke, yang Tuhan kamu satu yaitu Yesus Kristus. Berarti Bapa sama Roh Kudus bukan Tuhan. Bapa itu sebutan atau panggilan merujuk pada eksistensi hakikat keilahian Tuhan Yesus. ya, Tuhan ya. Dia yang menyelamatkan dinyatakan di dalam nama Yesus. Yang kutanya Tuhan ya, Bapa sama Roh Kudus. Kutanya Tuhan ya. Di dalam nama Yesus. Aduh. Mencerdaskan kan kau bilang Macet. Tuhan kamu kan satu. Gini, Tuhan Macet. kau kan satu, kau bilang Yesus nih. Pertanyaan saya, Bapa sama Roh Kudus Tuhan gak? Bapak, kamu asal ngecap kayak menjilat kecap manis dulu. Bapak saya jelaskan dulu kan. Biar Iya, kamu tahu. Tuhan kagak. Bapa sama Roh Kudus Tuhan kagak. Di dalam nama Yesus menyebut kata Tuhan itu. Aduh. Yang ku tanya Bapak Tuhan kagak. Kamu tahu nggak Bapak itu apa? Itu dulu. Saya nggak nanya Bapak itu apa, saya tanya Tuhan makanya, nggak Bapak. kamu tahu tidak? Kalau nggak tahu biar saya jelaskan. Kalau ditanya itu dijawab, bukannya mutar-mutar. Emang terhitung nih suka mutar-mutar. Kenapa kau yang jadi ketakutan begitu? Coba, saya tanya. Enggak, Al-Quran gini itu- loh. Gini, Coba saya tanya mencerdaskan. dulu Kau sama bilang, gini, coba kau cermati kata-katamu. Kau bilang Tuhan itu satu yaitu Yesus. Kan satu nih, Yesus kan satu kan. Ku tanya Bapa sama Roh Kudus Tuhan nggak? Tanya kau, Quran itu kekal nggak? Coba kau jawab dulu. Aduh, lari lagi.
Nggak Kita lagi sanggup sih bahas mencerdaskan, nggak Tuhan, bisa bukan. menjawab, nggak berani Iya, dia. Quran itu betul nggak? Iya, Quran itu kelihatan betul itu. nggak? Ditanya Quran itu betul lari nggak? kemana? Kamu ketakutan begitu, nggak mau diskusi? Kita nggak bahas Quran, kita bahas Tuhan itu berapa. Iya, makanya untuk masuk logika kamu kan nggak masuk, jadi macet gitu kan? Tuhan kamu itu kan satu Yesus, sedangkan ada Bapa sama Roh Kudus, harusnya 3 bukan 1. Mau nipu lagi kau nih. Makanya Kenapa? jangan nipu-nipu, makan 3 nggak Iya, 1. makanya kamu jangan mencoba-coba diskusi dengan saya. Mati sendiri kan Ya kamu kan di situ udah. bisa diskusi kan? Tuhan kamu Coba. kan ada 3 betul nggak? Tuhan kamu 3. Kata siapa? Kan ada Bapa, Dia bilang. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus kan 3. Itulah apa bodohnya kamu? Lah, kok bodoh? Lah. Oh, kamu dari aliran apa tadi? Kamu dari Kristen apa? Apa pura-pura lagi. Kamu dari saya lupa. Kamu dari Kristen apa? Katolik dia, Katolik. Katolik apa katolol nih? Soalnya Enggak, orang-orang Protestan di TikTok bilangnya bukan Katolik, tapi katolol. Nggak bisa lawan argumentasi. Nggak bisa makanya membantah argumentasi. gini loh, kalau nggak mau dibilang Ujung-ujungnya katolol, menghibur diri ujung-ujungnya. iya, makanya jangan mutar-mutar. Kamu mutar-mutar soalnya. Kamu kan tanya Bapak toh? Emangnya kamu tanya Sabit, bulan Sabit? Kan tanya Bapak. Oke, siap. Bapak itu Tuhan ya. Gitu dong ya. Oke, Kamu tanya apa silakan. saja tadi? Coba kamu ulangi. Kamu tanya apa aja? Yang saya tanya tadi, Bapak sama Roh Kudus Tuhan ya. Kau dengar? Saya jelaskan. Bisa nggak kamu berdiskusi? Apaan sih nih orang? Takut. Bisa nggak dengerin penjelasan orang? Kalau nggak bisa ya Silakan jujur. dijawab aja, nggak usah mutar-mutar. Lah, mutar-mutar. Memangnya saya kapan membahas tentang bulan Sabit? Gini Nggak loh, ada, itu kan? pertanyaannya singkat, iya atau enggak, Bapak, Tuhan atau enggak gitu loh. Lah, kamu tahu dulu Bapak itu apa, Tuhan itu apa. Kamu kan nggak tahu itu. Ya, saya enggak tanya Bapak itu apa, Tuhan itu apa. Makanya Saya kalau nggak kamu nggak tahu, jangan Iya, nanya. Memang benar Tapi kalau sih, nggak memang, tahu ya. memang kamu kan benar bertanya kata-kata saja. orang Protestan, memang katolol, memang tolol. Tapi Bang Demian tadi dia lancar. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan, lancar dia. Begitu Bapak Tuhan atau bukan? Mulai deh error. Mau dia mulai dia. Ya udah, Iya, kita kan? kasih waktu, kita coba kau jelasin, Bapak itu Tuhan atau Oke, enggak, baik. coba. Gitu dong. Nah, Tumben silakan, kamu silakan. baik. Tumben hari ini Demian berani dengan saya. Oke, Nggak, baik ya. langsung aja curhat lagi. Iya deh, Bobo ya, santai dulu. Bukan Bobo, ya diam ya, jangan Ya, relax dulu. silakan. Ya, baik. Mumpung kamu bertanya, kapasitas saya untuk menjawab kamu. Jadi kamu tadi bertanya, berapakah Tuhanmu? Saya katakan, saya menjawab, Tuhan saya satu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Lalu Bapa Tuhan juga tidak. Bapa itu adalah sebutan atau panggilan merujuk kepada eksistensi Allah yang benar. Itulah hakikat keilahian Yesus. Jadi Iya, bukan siap. berarti apa dulu. Jadi Sabar, Bapak, saudara-saudara. sebutan Bapak dan Roh Kudus Sabar, itu saudara-saudara. Bapak dan Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Lagi-lagi Demian nggak mau mendengar. Ini bro, saya tahu Bapak itu sebutan, yang kutanya si Bapak ini Tuhan gak? Roh Kudus Tuhan gak? Bapak itu sebutan, tidak ada pernah ditulis. Saya menulis tidak pernah. Saya tidak pernah menulis Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tidak. Berarti yang Tuhan cuma Yesus, Roh Kudus sama Bapak, Yang bukan Tuhan Tuhan. menyebut nama Tuhan harus di dalam nama Yesus, karena Yesus lah Ya udah, berarti yang Ngerti Tuhan itu nggak? cuma Yesus, Bapak sama Roh Kudus bukan Tuhan, kan gitu maksudnya. Jadi yang Tuhan itu cuma Yesus doang. Menurut host siapa?
Saya nanya Di bro, bawah udah pada jadi yang kutanya apa, dia jawabnya apa, atau gini aja ganti pemain Demian, dulu. Demian, Sekarang saya giliran mau bro Israel aja. Demian, Apa itu? Demian. Sebentar bro, mencerdaskan, ganti pemain dulu ya, sabar ya. Bro kan udah dari tadi nih. Kamu Bro nampaknya Israel. Ah, Halo jangan bro. ketakutan gitu. halo, calling. Oke. Iya, Tuhannya bro ada berapa? 1. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang satu yang mana? Buka Matius 11 ayat 25. Siapa itu Tuhan? Di situ dikasih tahu siapa itu Tuhan. Enggak, langsung aja. Siapa? Tuhannya siapa? Tuhan itu Bapa. Tidak ada Oke, lain. Tuhan itu Bapa. Anak Tuhan gak? Hah? Anak Tuhan gak? Anak Tuhan. Berapa Tuhan tuh? Yesus lah gitu, Yesus Tuhan. Satu Tuhan. Bukan Bapa Tuhan, kemudian anak Tuhan, berapa Tuhan tuh? Bang, kalau mau kau tanya siapa itu Tuhan, itu buka aja itu Matius 11 ayat 25. Iya, Di yang situ ku siapa tahu tanya, siapa itu gini Tuhan. bro, gini. Itu jelas. Kan kau bilang di Tidak Bapa perlu Tuhan. tanya, sebenarnya gini host, tidak perlu Demian, tanya. kau kalau berani berhadapan dengan saya aja, Demian. Langsung aja kita. Nggak, sabar Ayo. dulu lah nih orang. Bro Israel. Jadi kan Bapa Tuhan, Anak Tuhan. Ku tanya nih, ada berapa Tuhan tuh? Kamu Demian katanya berilmu, tapi kok ketakutan. Sabar dulu bro. Mencerdaskan, aduh. Anak itu siapa? Santai Anak dulu. itu siapa? Anak itu kan Yesus kan. Oke. Terus? Kemudian Yesus punya Bapa kan. Ya, betul. Yesus punya Tuhan gak? Sebenarnya begini kawannya, Yesus itu sebenarnya bagi saya Gak, Yesus punya Tuhan gak bang? Saya tanya nih, Yesus punya Tuhan gak? jelas punya Oh Tuhan. berarti Tuhan punya Tuhan gitu. Loh, yang mengatakan Yesus itu Tuhan itu siapa? Masa Tuhan punya Tuhan loh bang? Loh, Ini kayaknya SEC ya Bang Demian. Kita Bang Hos bukan ini hukum. Bang Hos ini kalau mau tahu itu siapa Tuhan, tinggal buka itu Matius 11 ayat 25. Di situ Betul. Sini aja Demian, panggil Kiai Demian, debat dengan saya Kiai. Saya haus Kiai. Oh, kayak begini mau dia. jadi begini Hos. Gini aja. Sebentar bro Israel. Mencerdaskan. Kau panggil aja pausmu ke sini. Enggak. Paus kan terlalu jauh, Kiai kan banyak di sini. Panggil dulu. Ya udah, sabar ya, gantian dulu ya bro Israel. Silakan bro Israel, mau nyampein apa tadi? Silakan. Jadi begini Bang Hos, ya kawan-kawan juga. Jadi sebenarnya kalau kita mau cari itu siapa Tuhan, ya tinggal baca itu Alkitab sebenarnya. Di dalam Alkitab sudah ditulis itu Tuhan itu siapa. Buka Matius 11 ayat 25. Itu situ sudah jelas siapa itu Tuhan. Siapa tuh di situ bang? Anda sudah mengatakan itu tinggal baca aja itu. Ya, Bapak di situ kan? Ya, itu Bapak kan? Ya, tidak ada Tuhan selain Bapak. Kalau ada Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Anak Tuhan, itu ada berapa Tuhan tuh? Ya tidak, itu tidak ada di situ. Tidak ada yang bilang itu Tuhan Roh Kudus itu. Malah ada itu. Jadi cuman yang Tuhan cuman Bapa saja gitu. Cuman Bapa. Tuhan lagi. Oh, anak sama Roh Kudus bukan Tuhan. Bukan, itu kan hanya. Bukan. Oh gitu. Oh ya, jadi anak sama Roh Kudus bukan Tuhan, cuman Bapa aja yang Tuhan. Demian panggil Celebes sama Juma itu ciut tuh lawan saya. Santai, kau nggak usah kepanasan dulu ini bro. Israel bilang yang Tuhan itu cuman Bapa, Roh Kudus sama Anak, bukan Tuhan. Kau dia kapasitasnya kau. Panggil sini Zulkifli sama Celebes. Kau belajar dulu sama bro Israel nih, Yesus sama Roh Kudus bukan Tuhan, yang Tuhan itu cuman Bapa. Mau dia, kau kan nggak mau sama orang cerdas. Silakan lanjut. Oh, maksud kamu bro Israel nggak cerdas gitu maksudnya? Kaunya yang nggak pekaan kau. Wah. Jadi begini, saya tanya balik host. Menurut host siapa itu Yesus? Kalau Yesus adalah utusan Bapa, Yesus diutus oleh Bapa, Yesus adalah seorang nabi, karena yang diutus itu kan nabi. Nah, kemudian yang kedua, Yesus juga kan manusia. Nah, pertanyaannya, bro, mengakui nggak Yesus itu manusia? Ya jelas lah.
Lah kalau Yesus manusia, kenapa kamu sembah? Loh, yang sembah itu siapa? Oh jadi kamu nggak sembah Jadi, Yesus? jadi begini bro, ya Yesus itu sebenarnya Yesus itu kapasitas dari Yesus itu sebenarnya itu hanya memberikan teladan contoh bagi kita. Apa katanya? Aku telah memberikan teladan bagimu. Ya silakan kita mengikutinya. Apa yang diperbuat, apa yang diperlakukan, apa yang Wah. diperbuat, apa yang Jadi diperintahkan bro, itu kita bro. ikuti. Bukan menjadikannya sebagai Tuhan. Di situ Oh sudah bukan. salah kalau menjadikannya sebagai Tuhan. Waduh ini saksi Yehova ini. Ya, bro saksi Yehova ya. Bukan. Saya Protestan. Unitarian. Tidak. Saya Protestan. lebih jelas identitas saya adalah pengikut Yesus. Iya kan orang-orang Tapi saksi warna Yehova itu kan doktrinalnya sama dengan SCC ini. Atau Unitarian. emang gini Oh, Bang SCC, Ian. SCC. Orang SSY kan mereka nggak mau ngaku kan, mereka kan sembunyikan identitasnya. Iya. Tapi kalau dari doktrin bro ini memang bro ini saksi Yehova ini. Iya, dari warna doktrinalnya kelihatan. Kalau Walaupun dia saya nggak tidak tahu kenal ya. kasasi Yehova kawan. Jadi begini pemahaman kita mengikuti itu pemahaman itu sesuai Alkitab. Jangan kita dibuat-buatkan lagi. Karena Iya. di dalam Alkitab berkata kalau Anda menambahkan sesuatu itu sangat sama arti yang menyesatkan. Jadi hidup kita ini harus menurut Alkitab. Jangan ditambahkan dan jangan dikurangi. Begitu. Apa kalau Begini, Bang sampai Israel, ya. Yesus, siapa itu Yesus? Dia hanya utusan. Mesias. Iya. Jadi, Begini Bang Israel, pertanyaan Bang saya- Demian pertanyaan kenal saya saya kepada- ya. Begini bang. Sebentar, Bang Maaf Israel. sekali lagi. Pertanyaan saya, kenapa Iya. banyak orang kekristenan saudara kita Kristen menganggap Yesus itu adalah Allah atau Bapa? Banyak mengatakan dia adalah Allah atau Bapa atau Allah Tuhan. Padahal di dalam Injil Yesus pun tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tidak. Nah gimana tuh teman-teman Zio, gimana nih? Ya jadi begini Bang Israel, walaupun Bang Israel mungkin nggak ngerti ya. Kalau saya 15 tahun Bang Demian Loh. tahu di Facebook, saya sudah klotokan di bidang debat antar doktrinal. Jadi masing-masing punya ciri khas. Unitarian punya ciri khas warna doktrinalnya, SSY, bahkan Tritunggal sendiri itu ada dua, ya Orto Timur dan Barat beda. JO pun ada warnanya. Jadi semua saya tahu. Jadi Bang Israel ini warnanya sama dengan doktrinal SSY. Walaupun mungkin Bang Israel nggak tahu. Tapi mungkin nanti mulailah ketemu sama orang-orang SSY, nanti bisa tahu kok sama. Gitu, seperti itu. Kita aja dari saya. Ngaku aja lah Bang Israel, jangan Selama ini bohong. saya nggak pernah menemukan SSE tadi, ya, itu pun saya nggak kenal bagaimana ajarannya. Tetapi begini ya, kita kan setiap hari baca Alkitab ya. Jadi justru timbul pertanyaan, kenapa banyak orang Kristenan mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Allah. Padahal di dalam Alkitab tidak ada jalannya itu, tidak ada penjelasan dalam Alkitab bahwa dia adalah Allah dan Allah Bapa. Melainkan Kalau ada gimana bang? Buktikan Kalau bang, ada kalau gimana? ada dia berkata, coba buktikan bang. Sampai kapanpun kuasa apa nggak bisa buktikan itu kalau Yesus adalah Allah. Yohanes Sabar, 8 ayat buktikan, sabar 24. Israel, kamu saksi Yehova dengar dulu. Iya, buktikan. Coba buktikan. Yohanes 8 ayat 24 ya, yang pertama. Apa bunyinya situ? Hmm, Bunyinya apa itu? Sebentar. Bacain Bang, biar paham dia. Ya, bantu baca dong, teman-teman. Nih, Bang Ian, dibesarin nih layarnya Bang Ian. Ayat berapa tadi? Bang Ayat ini, 24. Makasih. Bacanya di ayat 19 Yohanes. boleh. Yohanes Yohanes 8. 8. 8 ayat 24 ya. Ya. Ini ada wahyu langsung strike. Yohanes 8 ayat 24 ya. Ya. Dilanjut dulu Bang Kasih ya. Barak sebentar. Nih di sini bunyinya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia
kamu akan mati dalam dosamu. Nah, dia di sini adalah merujuk kepada Bapa. Ya. Makanya di ayat 27 dikatakan begini. Ya. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Harusnya ini tidak ada ia berbicara kepada mereka. Mereka tidak mengerti bahwa Bapa sedang berbicara kepada mereka. Itu teks originalnya begitu. Oke Bang, saya terima. Tapi kita bandingkan. Saya kasih ayat sama Abang ya. Abang kan udah kasih ayat. Oke, sekarang saya kasih ayat. Bandingkan. Enggak, tadi kan kata Abang nggak ada pengakuan Yesus adalah Bapa. Enggak, tunggu dulu. Jangan bilang itu. Ya, yang itu ngaku dulu Bang Israel. Iya. Ngaku dulu benar Enggak. kan? Nanti Tadi Abang bilang nggak ada. di sini jawabannya saya kasih. Itu gampangnya itu memahami Bang, itu ini. Ayat-ayat Coba kalian buka itu Alkitab Yohanes bukan untuk Yohanes saling pasal 17 ayat membatalkan 24. apa yang dinyatakan, Bang. Gitu. Kalian buka itu Yohanes 17 ayat 24. Di situ dikatakan bagian terakhirnya saja begini. Enggak, ini coba Sebab dia engkau di telah situ mengasihi adalah Bapa, aku Bang. sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau dia adalah Allah, kenapa dia berkata demikian? Engkau telah mengasihi saya sebelum dunia dijadikan. Ya kalau dia Jadi, berbicara tentang Bapa, bertolak itu belakang, kan? berbicara tentang dirinya yang transenden, yang tak terlihat. Jadi memang gak masuk akal lah. Kalau kalian berkata bahwa dia adalah Allah, itu adalah Bapa, itu sangat tidak masuk akal. Jadi Allah itu Kalau siapa? kalian buka Yohanes pasal 6 ayat Oke. 38, di situ dia Saya berkata bukain aku lagi diutus Yohanes oleh 12 Bapa. ayat 45. Yohanes 12 ayat 45. Jadi pemahamanmu dengan pemahaman saya berbeda, bro. Enggak kan tadi Abang bilangnya di Jadi- Alkitab itu tidak ada tertulis Yesus adalah Bapa. Ya saya hanya memberikan apa yang Abang menyatakan. Bahwa itu kan Abang nggak pernah baca ternyata. Gitu. Ya udahlah, terserah kalian. Saya Ya. sih cuma memberitahu ya, kalian jangan pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa atau Allah. Itu Ya, sangat berarti Anda tidak sama dong baik. dengan Muslim. Ya. Ya, beda. Loh sama. Ya, bedanya Muslim nggak di sama-sama mana? percaya Yesus manusia. Ya, mau tahu nggak bedanya di mana? Ya, oke, saya kasih tahu ya. Sebenarnya orang Kristen itu berbeda hanya kepada Yesus. Ya, Yesus adalah panutan kita sebagai Ya orang apa percaya. arti Kristen itu? Sedangkan orang itu panutan mereka adalah Muhammad. Ya, itu di situ aja perbedaan kita sebenarnya, bro. Ya tapi kalau nggak Jadi mengaku tidak- Yesus itu Tuhan Tujuannya itu bukan sama Kristen, kepada bro. Sang Pencipta langit dan bumi. Nggak hanya sebagai Tidak pengikut, ada itu. tetapi harus ada iman bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan semesta alam, pencipta langit dan Iya, bumi. oke lah. Saya terima kalau hanya dikatakan kepada Yesus adalah Tuhan. Itu karena Tuhan itu kan pemimpin atau karena dia pemimpin Oh, kita jadi ya. Yesus Nggak bukan masalah. Allah Tapi gitu. yang saya tidak terima itu ketika Anda mengatakan bahwa dia adalah Allah atau Bapa. Di situ saya tidak terima itu. Kalau hanya sebatas kalau Yesus mengatakan Yesus adalah Tuhan, ya oke, nggak ada masalah lah. Karena dia adalah pemimpin. Nggak ada masalah itu. Tetapi jangan pernah mengatakan bahwa dia adalah Allah atau Bapa. Di situ saya nggak terima kalau Anda mengatakan Oh nggak demikian. terima, ya udah jangan pakai Kalau Alkitab nggak kamu. terima berarti Jadi, bukan Kristen. Jangan ngaku jangan pakai Kristen. Alkitab, udah aja keluar dari Kristen. Ya, Jadi kalau ayat Alkitab Justru saya- nggak mau Anda imani, ya keluar dari Kristen aja. Iya. Tinggal Gampang kan? mau ada Demian. Kalau orang Kristen harus mengimani Alkitab, orang Islam mengimani Al-Quran. Ya justru saya mengimani Alkitab kok. Ya itu kono nggak diimani. Di Alkitab Yesus banyak mengatakan loh. dia Bapa. Oh Yesus adalah Allah. Di kitab Wahyu Gimana sih orang ini? dia adalah yang maha kuasa. Ini SSY. Ada nggak ayatnya itu Yesus itu Bang adalah Allah? Israel mau nggak disyahadatkan? Hah? Mau nggak disyahadatkan, Bang Israel? Ya ngapain? Orang juru selamat nggak saya mau. sudah ada kok yang diberikan Bapa lewat Yesus. Jadi buat apa lagi? Itu yang Jadi, sebenarnya Bapak ini meninggalkan siapa? Yesus itu. Hanya orang botol. Bapak ini siapa? Buka itu Matius 11 ayat 25. Enggak, Bapak ini siapa Di situ coba? siapa Bapak? Allahnya Yesus Ya gimana? buka itu. Kita ngomong ini sesuai bukti. Enggak, Yesus sesuai punya Allah ayat dalam maksudnya. Alkitab. Yesus punya Allah. Bang Israel. Jelas.
Oh, Ya, nama Bapak siapa? Ini Yang saksi maksudnya Yehova, nama Bang. Bapak. Kurnia. unitarian bro, unitarian. Kalau Saksi Anda Yehova. tidak Iya, enggak, Saksi kalau Anda Yehova ini. mengatakan Unitarian Yesus tidak menerima punya bedakan Allah. Tuhan dengan Allah itu dia. Mm-mm. Iya, saksi Begini, Yehova. Bang Israel, Jadi kalau nama hanya Bapak siapa? Yang Bapak yang Bang Israel sebut itu namanya siapa Bapak itu? Yesus mengatakan saya panggil Bapa. Iya,